Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau ahli bid'ah pada asalnya adalah perkara yang dilarang dalam Islam, terlebih jika dilakukan tanpa ilmu dan tanpa dasar yang benar. Hal ini sejalan dengan larangan menuduh kafir yang ancamannya sangat keras. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Artinya, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduhnya dengan kekufuran, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh tidak seperti itu. Hadis ini menjelaskan betapa berbahayanya lisan yang tidak dijaga. Tuduhan yang keluar dari lisan seseorang tidak akan sia-sia, tetapi akan kembali kepada salah satu pihak. Jika benar, maka akan mengenai yang dituduh, dan jika tidak, maka akan berbalik kepada penuduhnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka salah satu dari keduanya akan terkena kekufuran tersebut. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar, maka hal itu akan mengenai yang dituduh, dan jika tidak, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahkan jika tuduhan itu benar sekalipun, bukan berarti seseorang bebas dari dosa. Jika penyebutannya bertujuan untuk mencela, mempermalukan, atau membuka aib di hadapan manusia, maka hal itu tetap tercela dalam Islam. Seorang muslim diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar dan merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Artinya, serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ayat ini menjadi landasan bahwa dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, hikmah, dan kebijaksanaan. Selama masih memungkinkan untuk menasihati dengan cara yang baik, maka tidak boleh memilih jalan yang keras dan menyakitkan. Selain itu, panggilan buruk seperti fasik atau ahli bid'ah yang dilontarkan secara sembarangan seringkali menimbulkan kemarahan, kebencian, bahkan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Bisa jadi orang yang dituduh justru semakin jauh dari hidayah karena sikap kasar yang diterimanya. Dalam kondisi seperti ini, penuduh bisa ikut menanggung dosa karena menjadi sebab orang lain menjauh dari kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan kita dalam Al-Qur'an agar tidak saling mencela dan tidak saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka. Dan jangan pula kaum perempuan merendahkan kaum perempuan lain, boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka. Dan janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini dengan jelas melarang kita dari perbuatan merendahkan, mencela, dan memberi gelar buruk kepada sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bisa jadi orang yang kita rendahkan justru lebih mulia di sisi Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga menggambarkan kuatnya hubungan antar kaum mukminin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.
Hadis ini mengajarkan bahwa sesama muslim harus saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Menuduh, mencela, dan memberi label buruk hanya akan merusak persatuan dan melemahkan ukhuwah Islamiyah. Para ulama juga mengingatkan agar tidak membuka aib seseorang, terlebih jika dia telah bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seseorang yang pernah berbuat dosa lalu bertaubat, maka tidak boleh lagi diungkit-ungkit keburukannya, karena hal itu bisa menyakiti hati dan membuka kembali luka lama yang telah Allah tutupi. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang berbahaya. Jangan mudah melabeli orang lain dengan sebutan fasik, ahli bid'ah, atau bahkan kafir tanpa ilmu yang jelas dan tanpa pertimbangan syariat yang matang. Setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Marilah kita lebih mengedepankan nasihat yang lembut, doa, dan perbaikan daripada celaan dan tuduhan. Karena tujuan kita bukanlah menjatuhkan, tetapi memperbaiki dan menyelamatkan. Semoga Allah menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.